Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam Bu Luki. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah Bu, sehat, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Nina? Alhamdulillah saya juga sehat, Bu. Maaf Bu Nina, ada waktu tidak sekarang? Saya ingin curhat Bu, dengan Oh, jenengan. ada Bu, ada. Kebetulan ini jam kosong, Bu. Monggo, monggo, monggo. Nah, Nggih, alhamdulillah ya, nggih, ada ya waktu bisa. nggih. Ah, Nggih. Bu Luki. Iya. Ah, apa yang Ibu harapkan, Bu, dari jenengan katanya tadi mau bercakap-cakap, bercerita dengan saya, Bu, nantinya? Nggih. Jadi gini Bu, nggih, Mm-mm, jadi gini Bu, saya tuh pengen curhat tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu, mm-mm. nggih. Saya itu ingin menemukan solusi dari permasalahan saya setelah saya menceritakan kepada Bu Nina. Saya mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan Bu. Hmm, insya Allah Bu, saya akan mencoba untuk membantu. Emang ada masalah apa ya Bu ya? Ini kan Bu, saya itu kan mengajar kelas 3 Mm-mm. itu dan ada satu anak yang belum lancar membaca Bu. Padahal materi kelas 3 kan sudah lumayan sulit. Nah, anak tersebut itu juga jarang bisa menyelesaikan menulis atau mengerjakan soal. Terkadang malah asik mainan sendiri, Bu. Dan dalam 1 minggu itu pasti ada 1 atau 2 hari tidak masuk dengan alasan bangun kesiangan. Oh gitu ya Bu ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya Bu ya? Apakah Bu Luki sudah mencari penyebabnya Bu? Mungkin menurut pengamatan dari Bu Luki sendiri, kenapa itu bisa terjadi Bu? Nggih. Sudah, Bu, setelah saya amati dan saya ajak bicara anak tersebut dan menanyakan hal tersebut kenapa sudah kelas 3 tapi belum lancar membaca. Ternyata salah satunya itu penyebabnya itu orang tuanya sibuk bekerja, Bu. Ibunya itu jualan makanan ya, Bu, ya, dan sibuk memasak, belanja ke pasar dan berjualan, sedangkan ayahnya itu sibuk menjahit konveksi, Bu. Lah punya kakak itu juga tidak meneruskan sekolah SMP, hanya tamat SD dan langsung bekerja konveksi menjahit jin, membantu orang tuanya. Jadi kalau sudah malam mungkin sudah capek Bu ya. Nah dan memang di lingkungan sekolah saya itu kebanyakan orang tuanya itu bekerjanya itu di konveksi menjahit jin seperti itu. Lah selain itu anak itu juga sering main game di HP Bu. Jadi sering bangun kesiangan dan membuatnya tidak pergi ke sekolah. Oh gitu ya Bu ya. Hmm. Kira-kira kondisi ideal yang Bu Luki inginkan itu anak tersebut itu seperti apa, Bu? Pengennya yang seperti apa Ya, begitu? ya tentu saja saya mengharapkan anak tersebut dapat membaca lancar dan dapat mengikuti Mhm. pelajaran seperti murid yang lainnya. Karena kalau belum bisa membaca kan susah untuk mengikuti pelajaran juga, Bu. Iya betul, Bu, itu, heeh. Kalau begitu apa yang bisa Bu Luki lakukan untuk membantu anak tersebut, Bu? Ya, kan saya sudah berusaha setiap jam istirahat itu saya membantu anak tersebut belajar membaca, Bu. Tetapi anak tersebut itu selalu tidak konsentrasi dan ingin jajan, ingin bermain bersama temannya. Sehingga hanya berapa menit saja bertahan dan membujuk saya memohon-mohon untuk bisa jajan gitu loh, Bu. Jadi saya kadang kasihan mangle, ya udah sana pergi jajan aja gitu. Jadi, agak susah konsentrasi anak tersebut, ya. Iya iya, betul ya, Bu, ya. Mungkin kan karena pengaruh temannya itu ya, Bu, ya. Eee, untuk apa, hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu untuk meraih tujuan tersebut apa ya, Bu, ya? Ya, faktor anak yang ingin bermain bersama teman-temannya itu, Bu, dan juga orang tuanya yang sibuk bekerja dan kurang peduli. Berarti menurut Bu Luki, banyak hal ya Bu ya yang menjadi hambatan ya, dalam membantu anak Iya. tersebut ya Bu ya? Iya, Bu, sangat susah membuat anak tersebut konsentrasi waktu diajari membaca saat jam istirahat itu sangat susah sekali, ya.
Lalu apa strategi yang akan Ibu Bu Luki lakukan? Belajar dengan pengalaman tersebut agar membuat si anak tersebut mau membaca, Bu. Kira-kira apa ya Nah, strateginya? Mm-mm. hal yang akan saya lakukan itu ya, saya akan Mm-mm. meluangkan waktu selesai mengajar itu untuk membantu anak tersebut membaca dan membujuknya untuk bersedia. Dan mungkin kan juga agak susah karena juga ingin pulang ya Bu ya, tapi saya akan Iya. berusaha membujuknya. Ya meskipun biasanya itu waktu pulang sekolah itu saya itu mengerjakan pekerjaan tugas tambahan sebagai bendahara BOS, operator BOS, dan menyiapkan SPJ dan lain-lain itu pengeluaran rutin harian itu saya mengerjakan sendiri Bu. Jadi biasanya saya memang tidak mengajari di saat jam pulang sekolah karena saya punya kesibukan yang juga padat gitu ya. Jadi saya meluangkan di istirahat, ternyata anak itu tidak bisa konsentrasi di istirahat. Jadi ketika nanti teman-temannya sudah pulang kan hanya saya dan dia sendiri ya. Jadi mungkin lebih bisa untuk konsentrasi itu nggih. Wah, Dan saya akan berusaha meluangkan waktu sehabis pulang sekolah nggih. wah luar biasa sekali ya Bu Luki ya. Adanya tugas tambahan yang wow, menurut saya itu Bu Luki luar biasa sekali ya. Oke, tapi jika kita lihat di rating ya Bu ya. Kalau rating antara angka 1 sampai dengan 10 menurut Bu Luki sendiri berapa tingkat keberhasilannya Bu? Kalau saya berikan peringkat menurut saya itu ya kira-kira ya 8 sampai 9 ya Bu. Karena, jika anak itu bersedia dan semangat dalam belajar membaca dan juga tidak sering membolos, itu tujuan saya untuk membuat dia lancar membaca itu insya Allah tercapai Bu, nggih. Baik, tadi kan Bu Luki menemukan solusi ya ini ya Bu ya, untuk membantu anak tersebut untuk belajar membaca. Lah, apakah masih ada strategi lain Bu selain tadi seperti tadi? Oh, ya. Nah, itu saya juga ada rencana ini memberikan buku-buku cerita dengan gambar-gambar yang menarik, Bu, sehingga anak itu tertarik untuk membaca buku itu dan ingin tahu isinya. Jadi menumbuhkan semangat untuk belajar membacanya lebih lagi. Wih, keren Bu, keren. Terus siapa yang nanti akan membantu menyusun rencana tersebut Bu? Saya, akan meminta tolong rekan sejawat, Bu, untuk berkolaborasi membimbing anak tersebut nggih, terutama guru kelas 1 atau guru kelas 2 nggih, sehingga dapat mencapai hasil maksimal. Dan saya juga akan meminta bantuan kepada orang tua, berkomunikasi dengan orang tuanya, Bu, dan mengajak orang tuanya membantu anak tersebut belajar membaca di rumah, karena kan tidak cukup hanya di sekolah. Lah kira-kira ada nggak Bu tantangannya? Ya saya kira mungkin hanya dukungan orang tua Bu, di rumah nggih. Tapi saya akan berusaha memberi pengertian kepada orang tuanya, bahwa anak ini juga memerlukan mereka untuk membantunya belajar di rumah, membimbingnya gitu. Iya, memang itu sangat perlu sekali ya Bu ya, antara kerjasama guru dengan wali siswa ya, sehingga dalam pembelajaran itu bisa berkolaborasi dan menghasilkan nanti nilai yang baik juga. Nah, sekarang kapan ini Bu Luki mau melaksanakan rencana aksinya? Ini secepatnya Bu, lebih cepat lebih baik, dalam minggu ini, ya insya Allah nanti Jumat saya akan mulai rencanakan kegiatan ini dan anak itu bisa secepatnya bisa mengikuti pelajaran. Oke, saya tunggu ini Bu ya. Oke, terus apakah ada pihak lain Bu yang membantu Bu Luki dalam menjalankan komitmen tersebut? Nggih, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu, nggih. Dengan rekan sejawat ya Bu ya, Iya, berkolaborasi untuk dan juga menemukan orang iya. tua, Oh nggih. iya, dengan orang tua juga ya Bu ya. Komitmen seperti apa ya Bu yang akan Bu Luki lakukan supaya rencana yang Ibu susun itu berjalan dengan baik? Nggih. Saya akan konsisten
dan, Mhm. setiap pulang sekolah ya dan berkolaborasi dengan teman sejawat, juga dengan orang tua agar anak itu secepatnya bisa membaca lancar, nggih. Adakah dukungan dari pihak lain yang dibutuhkan, Bu? Ada ndak kira-kira ya? Nggih, dukungan dari pihak lain terutama nggih dari sekolah Mhm, nggih, dari mhm. kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga terutama saya butuh banget dukungan dari orang tua, nggih. Sekarang perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya bagaimana ini, Bu? Alhamdulillah Bu, ya Allah lega dan senang sekali Bu ya, saya Mhm. merasa telah menemukan solusi dari perbincangan kita ini Bu, nggih. Oke, kalau begitu, apakah masih ada hal lain yang akan Bu Luki ceritakan sama saya? Saya rasa cukup Bu ya, ini yang saya pikirkan berhari-hari nggih. Saya rasa cukup ini Mhm. saja nggih, terima kasih banyak loh Bu, sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya nggih, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan ini nggih. Iya. Sekali lagi terima kasih ya Bu, sudah mau mendengarkan cerita saya. Sama-sama Bu Luki. Terima kasih juga ini Bu Luki sudah berbagi cerita dengan saya. Tapi saya tunggu ini ya, kabar baiknya dari Bu Luki. Siap Bu. Oke, terima Terima kasih. kasih Bu, nggih nggih. Insya Allah saya akan cerita pada Ibu nanti minggu depan, saya ceritakan hasil dari kemajuan dari kegiatan saya. Oke, saya tunggu Bu ya. Minggu depan Nggih, kita siap. kembali lagi. Oke. Minggu depan, iya. Baik. Siap Bu, terima kasih ya Bu, nggih. Ya, sama-sama Bu Maaf Bu, Luki. Ya. heeh, ini saya, mau izin Mhm. masuk kelas dulu nggih Bu, Oh, mau nggak masuk apa-apa kelas ya? ya? Ada jam ya Bu ya? Iya, Oh, nggih nggih nggih, nggih, monggo Bu, ini. monggo Bu. Nggih, sekali lagi terima kasih ya Bu ya, Ya, nggih, sama-sama Bu waktunya, Luki. nggih. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.